sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Semoga saudara-saudari sehat ya secara rohani dan jasmani. Saudara bergembira karena Tuhan mengasihi saudara. Saudara alami itu di dalam hidupmu. Amin. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudariku yang ditambahkan Tuhan umurnya minggu ini. Semoga saudara tambah mengasihi Tuhan, tambah menghargai kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Melakukan yang terbaik yang saudara bisa, jadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, hari ini Minggu tanggal 19 September 2021, kita akan melanjutkan mempelajari firman Tuhan dari Mazmur pasal 64. Mari kita minta Tuhan memberkati kita dengan rema yang mengubahkan kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berterima kasih Tuhan sudah menolong kami selama 1 minggu yang lalu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun semua dosa salah kami ya Tuhan. Dan kami mohon kemampuan untuk mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami. Kami rindu melakukan kehendak-Mu. Kami rindu Tuhan senang. Kami rindu belajar lagi firman-Mu hari ini. Mohon berkat Tuhan. Kami minta dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita konsentrasi mendengarkan Alkitab bersuara dari Mazmur 64. Sambil mari kita buka Alkitab kita dan kita amati dengan seksama. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah, untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya?
Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami sudah siap, rancangan sudah rampung. Alangkah dalamnya batin dan hati orang. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah. Sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Hari ini kita mempelajari tulisan Daud sang pemazmur. Ia memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ia berharap dan berseru-seru dalam doa agar Tuhan menolong melindunginya dari orang-orang pihak-pihak yang berbuat jahat kepadanya. Daud sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu Maha Tahu, bahkan sampai ke dalam batin hati seseorang. Daud yakin bahwa Tuhan peduli keadaan anak-anaknya yang sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan. Dan Daud tahu bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang fasik. Karena mereka suka melakukan kejahatan. Mereka tidak takut, tidak hormat akan Tuhan. Saudara, Yohanes 10 ayat 10b mencatat bahwa iblis adalah musuh kita orang percaya. Si jahat selalu ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia mau mengambil damai sejahtera dalam hidup kita. Dia mau mencuri iman percaya kita kepada Tuhan. Dia tidak mau kalau firman Tuhan yang menguasai hidup kita. Dia selalu berusaha membuat yang tidak baik, yang jahat di dalam kehidupan orang. Termasuk orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, dia adalah musuh kita. Jadi tiap hari kita harus sungguh-sungguh tidak jemu-jemu berdoa. Agar Tuhan memberikan kita perlindungan. Sehingga kita selamat daripada panah api si jahat. Dan orang-orang yang mau dipakai menjadi kaki tangan si iblis. Lihatlah di dalam Matius 6 ayat 13. Matius 6 ayat 13. Bagian dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Di dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45 tercatat mengenai perumpamaan mengenai roh jahat yang selalu ingin kembali mengintervensi, menguasai kehidupan orang-orang yang pernah dirasuki sebelumnya. Tetapi roh jahat tidak bisa kembali masuk kehidupan seseorang apabila hati orang tersebut dipenuhi oleh firman Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus, karena dia sungguh-sungguh bertobat dan hidup taat pada firman Tuhan. Ciri-cirinya dia selalu rindu bersekutu dengan Tuhan di dalam doa, memuji, menyembah Tuhan, mendengar, membaca firman Tuhan, dan melakukannya. Tetapi sebaliknya, orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tidak sungguh-sungguh meninggalkan kehidupan berdosa, itu sama saja dengan membuka diri agar roh jahat itu datang kembali menguasai hidup
dan lebih jahat dari sebelumnya. Alkitab mengatakan hal itu. Sebab itu waspada, waspada. Jangan membuka celah kepada iblis. Lihatlah di ayat 4 sampai 11. Ini berisi tentang perkataan-perkataan yang tajam. Daud mendapat kata-kata yang menyakitkan batinnya, atau yang sekarang disebut dengan kekerasan secara verbal. Kekerasan verbal adalah kekerasan terhadap perasaan seseorang karena mengecilkan, mempermainkan, merendahkan, menghina, berkata kasar, melecehkan, termasuk membentak, menghardik, meremehkan, memaki-maki, mengancam, menuduh, dan menyudutkan. Kekerasan verbal membuat mental korban trauma dan meninggalkan bekas luka batin yang sangat serius. Hal ini, kekerasan verbal dapat menghancurkan hubungan dalam keluarga, dalam komunitas, bahkan dalam bangsa dan negara, dalam masyarakat secara keseluruhan. Karena kata-kata yang menyakitkan itu mampu menghancurkan jiwa seseorang, menghancurkan harga diri, menghancurkan rasa percaya diri. Dan saudara, kekerasan verbal bisa terjadi di mana-mana, di dalam rumah tangga maupun di luar rumah, bahkan melalui media sosial. Menurut survei Badan Amnesty Internasional tahun 2018, 1,1 juta cuitan di Twitter itu berisi penghinaan, pelecehan, kekerasan verbal pada perempuan. Artinya setiap 30 detik seorang perempuan di dunia ini mengalami kekerasan verbal dari medsos. Dan menurut para psikolog, kekerasan verbal lebih berbahaya ketimbang kekerasan fisik. Karena apa? Karena membutuhkan waktu pemulihan yang lebih lama. Membutuhkan terapi dan pendampingan. Dan sifatnya sangat abstrak. Jadi kita harus sungguh-sungguh belajar mulai hari ini. Mengekspresikan pendapat dengan cara yang baik dan benar. Agar hubungan tidak menjadi rusak. Agar pribadi seseorang tidak menjadi hancur. Lihatlah, mulai dari ayat 4 sampai 11. Daud seorang yang kuat, yang perkasa secara fisik. Waktu mengalami kekerasan verbal, dia juga menangis dan mengeluh, berdoa kepada Tuhan. Dia minta tolong kepada Tuhan. Dia mengadukan perkaranya itu yang menyakitkan kepada Tuhan. Jadi artinya sungguh-sungguh itu menusuk dan memahitkan. Kita perlu bertobat kalau kita sering atau pernah melakukan kekerasan verbal. Agar hubungan kembali terjalin baik dan damai sejahtera Allah dicurahkan di dalam kehidupan kita. Baik dalam keluarga maupun dalam komunitas. Saudara-saudaraku yang percaya kepada Tuhan, dikatakan selanjutnya bahwa ayat 11, orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya
semua orang yang jujur akan bermegah. Sekali lagi, orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Jadi saudara-saudaraku, untuk bisa kuat menghadapi kekerasan verbal maupun kekerasan fisik maupun kejahatan-kejahatan oleh orang-orang yang memusuhi Daud, dia sungguh-sungguh membuat dirinya fokus, percaya, dekat, akrab, dan berserah kepada Tuhan. Dia tidak mau menjadi pahit hati, pedih, patah, hancur jiwa menghadapi kejahatan orang-orang itu. Secara fisik maupun secara verbal, tidak. Ya. Sebab hidup orang percaya tidak bergantung pada perasaan atau keadaan. Tetapi Roma 1 ayat 17b. Roma 1 ayat 17b. Hidup orang benar itu bergantung pada imannya. Hidup orang benar itu bergantung kepada percayanya kepada Tuhan. Yakin, percaya kepada kasih dan kuasa Tuhan. Yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya. Ini baik ataupun jahat. Jadi Daud waktu mendapat serangan orang-orang yang jahat, yang melakukan dia dengan jahat, secara fisik maupun verbal, dia tidak membiarkan kepahitan, kepedihan menghancurkan jiwanya. Dia fokus kepada kasih dan kuasa Tuhan. Dia percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. 2 Korintus 5 ayat 10. Dia percaya bahwa ada waktu Tuhan, ada pengadilan Kristus yang adil. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi orang percaya itu hidup karena iman kepada Yesus Kristus yang mengasihi kita. Kasih Tuhan Yesus sempurna. Kasih Tuhan Yesus kekal. Tidak ada yang mengasihi kita seperti Tuhan Yesus. Harapan, gantungan, pengharapan, sukacita kita hanya karena kasih dan kuasa Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang terjadi, kita tidak patah, tidak hancur. Karena gantungan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Karena Tuhan kita maha kuasa. Karena Tuhan Yesus kita maha baik. Karena Tuhan Yesus kita maha adil dan benar. Dan hidup kita, mati kita 100% bergantung hanya kepada kasih dan setia serta kemurahan Tuhan saja. Sehingga di dalam segala situasi dan kondisi kehidupan, orang benar dimampukan Tuhan untuk bisa bersukacita, untuk bisa kuat dan bermegah karena perlindungan Tuhan selalu ada. Amin. Kiranya Mazmur 64 ini memberkati kita semua. Kalau saudara-saudara sekarang ini ada di dalam keadaan
sulit, baca ulang, renungkan ulang. Dan kiranya kekuatan Tuhan, pengharapan dan sukacita memenuhi hati, roh dan jiwa saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di
dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih kami sudah mempelajari firman-Mu. Kami tahu apa yang harus kami lakukan saat hidup ini penuh dengan badai. Banyak orang yang jahat yang menyakitkan hati. Hidup kami tidak tergantung orang. Hidup kami tidak bergantung situasi dan kondisi. Hidup kami bergantung kepada kasih dan setia Tuhan. Kami akan mempraktekkan firman Tuhan yang kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau maju di dalam Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau menjadi imamat yang rajani. Orang-orang yang kudus yang dipakai Tuhan untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar yang kami alami sendiri. Kami tidak mau menjadi lemah dan putus asa. Bersama Tuhan kami mau kuat dan menang. Amin. Mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Supaya sungguh-sungguh mengalami lawatan Tuhan. Kami juga rindu Tuhan melawati, membangkitkan para remaja dan pemuda. Untuk memiliki hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Sungguh-sungguh rindu hidup kudus dan menyenangkan hati Tuhan. On fire dengan Tuhan. Mohon berkat-Mu Tuhan untuk para wanita dan pria. Untuk berdiri teguh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, hidup karena percaya kepada kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang kami pelajari itu menjadi rema sungguh di dalam hidup kami. Dan kami mohon berkat Tuhan untuk semua pekerja yang membantu pelayanan di gereja ini Tuhan. Sehingga dapat berjalan dengan baik. Mohon berkat Tuhan. Mohon berkat Tuhan. Kami rindu, kami semua mengalami lawatan Tuhan minggu yang akan datang. Ditolong Tuhan secara rohani dan jasmani. Diberkati untuk dapat menjadi berkat bagi keluarga, bagi banyak orang, bagi kemuliaan nama Tuhan. Mohon Tuhan melawati bangsa kami Indonesia. Mohon Tuhan lawati negeri kami dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Supaya terjadi hujan pertobatan, hujan keselamatan, hujan kesembuhan dan pemulihan di dalam semua dimensi kehidupan. Mohon berkat Tuhan untuk para pemimpin kami. Supaya mereka hidup takut akan Tuhan dan diberi hikmat untuk mengelola negeri ini dengan baik. Bapa yang baik, kami menyerahkan sungguh-sungguh hidup kami. Kami masuki minggu yang baru bersama Tuhan. Dan di dalam perlindungan kasih dan kuasa-Mu, kami sungguh-sungguh percaya. Angkatlah tangan saudara. Dengan iman terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melindungi dan memberkati-mu saudara. Tuhan menyinari-mu dan memberikan damai sejahtera yang sempurna dan kasih karunia-Nya.
Biarlah Tuhan mengajari kita apa yang harus kita lakukan. Dan hiduplah sungguh-sungguh menjadi agen representasi Tuhan Yesus. Supaya apa yang kita buat menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan senang dan memberkati apa yang kita kerjakan. Kami imani apa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.